Karena akhlak kita, hadirin yang mulia, jauhnya para pemuda daripada dakwah ini. Karena akhlak kita, wal'iyadzubillah, satu ulama telah tinggalkan dakwah ini. Karena kekurangannya akhlak kita, sehingga kebaikan-kebaikan terhalang daripada agama ini. Ada kesungguhan kita mendatangi, kata Nabi, min ijlalillahi ta'ala, tanda satu orang dalam hatinya ada kecintaan mengagungkan Allah, maka dia akan ikramu si syaibatil muslim. Dia senantiasa memuliakan orang tua, ikram kepada orang tua. Sayyidina Ali berjalan, tidak melanggar orang tua tersebut. Berjalan, ternyata orang tua ini bukan orang Islam, hadirin, pergi terus lewat pintu masjid. Tapi asbab ya Arabnya Sayyidina Ali memuliakan orang tua, hadirin yang mulia, Allah tahan imam, apakah Abu Bakar atau Nabi yang saya itu tidak i'tidal, hadirin yang mulia, ikraman li Sayyidina Ali, karena ikramihi li syaibah, yang walaupun bukan muslim. Allah suka kita ini memuliakan orang tua. Hayya 'alal falah. Sekarang mujagharo ulama dan pemuda pelajar mahasiswa. Silakan Pak yang di belakang, maju lagi Pak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجازينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير غال عنه غير غال فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان مقصد. وقال: المؤمنون الهينون اللينون كالجمل الآنف إن قيد أنقادا وإذا أنيخ على صخرة استناخا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, orang tua kami, bapak-bapak, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan usaha agama ini untuk sarana memuliakan kita. Allah jadikan usaha agama ini untuk sarana memuliakan kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan kita yang mulia. Tetapi Allah ingin muliakan kita dengan jalur dakwah ini. Sebagaimana ulama sampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa untuk dakwah kepada Fir'aun, maka dia punya saudara Nabi Harun. Nabi Musa pun inginkan agar Nabi Harun dilantik juga, diberikan beban risalah. Hadirin yang mulia,
Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan hadirin yang mulia, manna ala Musa, Allah ceritakan kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada Nabi Musa. Bukankah dahulu kamu di rumah Fir'aun, bukankah dahulu kamu dihanyutkan di sungai, kami selamatkan, kami pelihara, kami besarkan, kami didik kamu, dan kami jaga kamu. Ini kebaikan-kebaikan yang yang Allah ceritakan kepada Nabi Musa. Setelah panjang lebar, hadirin yang mulia, setelah panjang lebar Allah ceritakan kebaikan Allah yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa, baru Allah pun di akhir pembicaraannya Allah izinkan, ishaba, silahkan, tidak apa-apa lah, berangkat aja berdua, dan kalian berdua ini dilantik menjadi nabi. Kata ulama, Nabi Musa ini inginkan, bukan tidak bisa bawa Nabi Harun dakwah, bisa diajak, tapi Nabi Musa inginkan agar Nabi Harun dilantik juga, dapat surat perintah juga yang daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, hadirin subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita hari ini Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita menjadi asbab hidayah kepada orang lain. Khairukum, orang terbaik di antara khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di hadis lain Nabi katakan, inna lihadzal khairu la khadain, sesungguhnya kebaikan ini seperti satu perbendaharaan, yang mana perbendaharaan ini terkunci, hadirin yang mulia, masih dikunci, belum dibuka. Fatuba lil mar'i, beruntunglah seseorang, ja'alahu Allahu miftahan lil khair, menjadi pembuka kunci perbendaharaan kebaikan tersebut. Manakala kuncinya dibuka, maka jatuhlah kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, hadirin yang mulia. Maka beruntung, kata Nabi, seseorang yang Allah jadikan di asbab pintu terbukanya kebaikan kepada orang lain. Wa wailun, dan celakalah seseorang yang Allah jadikan dia sebagai kunci penghalang kepada kebaikan. Karena akhlak kita, hadirin yang mulia, jauhnya para pemuda daripada dakwah ini. Karena akhlak kita, wal iyadu billah, satu ulama telah tinggalkan dakwah ini. Karena kekurangannya akhlak kita, sehingga kebaikan-kebaikan terhalang daripada agama ini. Kita ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang membawa risalah siapa? Burung, hadirin yang mulia, jauh. Tetapi yang mengangkat singgasana siapa, hadirin? Rajulun atahullah ilman, seorang laki-laki Allah kasih ilmu. Maka ada bagian-bagian, hadirin, dalam dakwah ini tidak bisa kita katakan tidak perlu kita sama ulama, tidak bisa. Memang bawa surat bolehlah, bawa burung yang bawa, tapi yang bisa mengangkat singgasana bukan burung lagi, seorang lelaki yang Allah kasihkan ilmu kepadanya, hadirin. Memang untuk membuka, bisalah kita orang-orang untuk mendatangkan orang banyak, bisa ulama lebih cepat dari yang mulia. Satu kedipan mata sebelum kau berdiri, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana di hadapan kamu. Ini siapa ini? Rajulun atahullah ilman, seorang laki-laki yang Allah kasih ilmu. Mungkin kita orang awam bisa mendatangi, tapi kalau ulama sekali dulu dia satu negeri masuk hati yang mulia, ikut dakwah. Artinya kerja kita dengan ulama harus kita pikir-pikirkan juga, ada yang mulia, ada kesungguhan kita mendatangi. Kata Nabi, min ijlalillahi ta'ala, tanda satu orang dalam hatinya ada kecintaan mengagungkan Allah, maka dia akan ikramu si syaibatil muslim, dia senantiasa memuliakan orang tua. Ya, sebagaimana sering kita dengar kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana dia mau berangkat sholat, hadirin yang mulia, sholat telah berjalan, dia hampir masbuk dan sudah takbir memang imam, menuju masjid, di hadapannya ada orang tua, hadirin subhanahu wa ta'ala. Ikram kepada orang tua. Sayyidina Ali berjalan, tidak melanggar orang tua tersebut, berjalan, ternyata orang tua ini bukan orang Islam, hadirin, pergi terus lewat pintu masjid. Tapi asbab i'ramnya Sayyidina Ali memuliakan orang tua, hadirin yang mulia, Allah tahan
imam apakah Abu Bakar atau Nabi yang saat itu tidak i'tidal hadirin yang mulia, ikraman li Sayyidina Ali karena ikramihi li Syaibah yang walaupun bukan muslim. Allah suka kita ini memuliakan orang tua, memuliakan orang tua kita, dakwah pendahulu kita yang mungkin hari ini mereka tidak jos seperti kita yang muda-muda ini kan, tetapi doa-doa mereka, tangisan mereka, mujahadah mereka lah yang membuat kita kenal usaha dakwah hadirin mulia. Tanamkan kecintaan dari hati yang paling dalam kepada orang tua kita. Dakwah bukan kecintaan yang dipaksa-paksakan hadirin, memang dalam hati kita. Di belakangnya kita doakan, ya Allah kami punya orang lama, orang punya jumidar yang dulu dengan dia bergerak kemana-mana, hari yang diuji Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dengan ekonomi, mungkin dengan anaknya, mungkin dengan ya Allah kebaikan kami hari ini semua asbab bapak tua ini, asbab orang jumidar kami ini, mudahkan urusannya, kembalikan dia kepada dakwah. Ini namanya kita memuliakan orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, laisa minna, laisa min ummati, tidak termasuk daripada golonganku, man lam yujbajjil kabirana, yang tidak memuliakan orang tua kami. Ya Pak, hati-hati kalau kita ingin anak kita jadi dai, muliakan dan hargailah orang-orang lama kita Pak. Walaupun anak kita waliyadzubillah di pesantren, tapi kalau kita ada ta'zim kepada orang-orang lama, sulit anak kita menjadi dai hadirin mulia. Dia cuma jadi alim saja. Padahal doa yang diajarkan Nabi adalah Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua, ya Allah anugerahilah daripada saya dan daripada keturunan saya satu keturunan yang menjadi qurrata a'yun, pelipur mata, penyetang hati, menghilangkan gundah. Ini alim, ini hafiz baru hari yang mulia. Walil muttaqina imam, ini dai Pak. Alim yang dai, hafiz yang dai, baru menjadi pemimpin kepada orang-orang takwa. Minta maaf kalau kita buat pengajian umum, saya juga pengajian ramai Pak, tapi belum tentu orang takwa. Kapan saya menjadi pemimpin? Tidak pernah ahbab saja. Kapan kita imam yang dibilang kita orang bertakwa? Di dalam jemaah ini saja hadirin subhanahu wa ta'ala. Saya ngisi ceramah contohnya ratusan orang, 200 orang, tapi yang duduk itu bagaimana macamnya. Tapi kita menjadi imam kepada orang bertakwa hanya dalam dakwah ini hal yang mulia. Di belakang kita orang-orang takwa yang mungkin lebih alim daripada kita, lebih takut kepada Allah daripada kita, lebih hebat korban daripada kita, ya dalam dakwah ini. Maka doa yang Nabi Allah ajarkan kepada kita bukan cuma qurrata ayun saja, walil muttaqina imama, jadikanlah anak-anakku ya Allah imam kepada orang-orang bertakwa. Hanya dalam dakwah yang mulia dia jadi amir, di pemimpin bagi orang-orang. Maka dua ini perlu Pak, kita muliakan orang tua dalam dakwah sehingga Allah jadikan kita, anak kita menjadi dai yang alim. Yang kedua, muliakan ulama. Kalau ingin anak kita jadi alim yang dai juga, nah, ini kena semua kita hadis ini kan. Jadi kata Nabi yang kedua, laisa minna, tidak termasuk golongan kami, malam ya'rif alimana, yang tidak tahu nilai ulama kami. Di zaman Nabi hadirin yang mulia, Nabi itu dialah dai, dialah alim, dialah semuanya. Bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai muallim. Sahabat mereka dai, mereka alim hadirin subhanahu wa ta'ala. Man kana mustanna falyastalli man qad mat, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin menjadikan contoh, maka contohlah mereka yang sudah mati. Ulaika ashabun nabi, mereka lah sahabat-sahabat Nabi. Jangan lihat yang di depan ini Pak, jangan lihat yang mubayin, nanti Bapak akan tidak buat dakwah. Lihat siapa, kata Abdullah bin Mas'ud, lihatlah mereka ashabun nabi. Siapakah mereka? Ulaika ashabun nabi, mereka lah ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam.
abarraha quluban, yang paling bersih hatinya, tidak ada kedengkian, tidak ada kecemburuan, tidak ada kesombongan, tidak ada. Abarraha quluban, yang paling bersih hatinya seperti kapas, hati yang mulia. Wa a'maqaha ilma, yang paling dalam ilmunya. Sahabat ulama semua hadirin mulia, ahli hadis mereka, ahli ilmu mereka, ahli korban mereka, hadirin subhanahu wa ta'ala. Aqalluhum takallufan, yang paling sedikit berpura-puranya. Sahabat tidak ada berpura-pura, asli-asli Pak. Kita ini masih banyak berpura-pura, semua Allah maafkan kita ini. Bahkan sahabat sempurna, hadirin yang mulia. Dalam diri satu orang sahabat, dialah dai, dialah alim. Kita ini umat akhir zaman, maka dibentuklah jemaah kita Pak. Satu tubuh kita, hadirin yang mulia. Ada ulamanya, ada ahli dakwahnya, ada ahli korbannya, sehingga terbentuk satu kekuatan sebagaimana para sahabat, hadirin yang mulia. Maka jangan saling melihat ke sana kemari. Ya ulama ya, dia menjaga ilmu, menjaga pesantren, menjaga santrinya. Jangan orang dakwah yang 4 bulan tiap tahun menganggap remeh kepada ulama yang menjaga pesantren. Sebagaimana tidak boleh menganggap sombong orang yang sedang di perang Uhud, 50 orang kata Nabi, kalian menang atau jaga itu gunung. Nabi perintahkan jaga Jabal Rumat, 50 pemanah siap menanti nunggu hari. Walaupun dia nggak sibuk. Yang sibuk siapa Pak? Yang di bawah, yang berperang, yang berjuang, yang patah pedangnya siapa Pak? Yang di bawah. Tapi nggak boleh menganggap remeh. Kalian kok enak-enak kali di atas itu. Itu Nabi katakan, kalian jaga gunung ini. Kalau mereka turun dari gunung, apa yang terjadi? Artinya begitulah kita memandang ulama-ulama kita, hadirin yang mulia. Dalam hati, cintailah ulama dari hati sanubari yang paling dalam, bukan yang dibuat. Memang kita sayang kepada ulama-ulama kita, baru Bapak mudah buat kerja Pak di muhala-muhala kita. Kemudian hadirin yang mulia, ulama mana yang mau kita perhatikan, hadirin yang mulia? Yang pertama, mudah sekali Pak. Ulama yang mau kita perhatikan pertama adalah diantaranya ulama-ulama yang sudah ada di rumah kita. Anak-anak Bapak hari ini bukan nggak kurang ulama kita Pak, tapi karena kurangnya kita perhatikan beliau-beliau itu, beliau yang sudah lama di pesantren dakwah, digembleng karena dakwah, tapi pulang hari yang mulia membuat pening kepala bapaknya juga. Ada apa ini? Ya Pak, ada apa ini? Ini yang pertama, ulama yang ada di rumah kita, anak kita, alumni-alumni kita. Maka jangan kita terlalu, artinya dalam pendidikan mereka di pesantren, dikala pulang libatkan mereka juga dengan makomi, hadirin yang mulia. Libatkan anak-anak kita kerja di makomi, libatkan dia keluar 3 hari ketika dia pulang, karena di pesantren kan tidak full dakwahnya. Maka dikala pulang libatkan mereka menjadi dai. Nah, kita perhatikan ulama-ulama yang ada di rumah kita, bagaimana kita bawa juga mereka ke markas. Hidupkan taklim di rumah kita. Apalagi ulama yang ada di kampung kita. Satu ulama bernama Syekh Syadiduddin As-Sirazi, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau katakan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, siapa yang ingin anaknya menjadi ulama, falyura'iyal ghuraba minal fuqaha, maka seharusnya lah dia memperhatikan al-ghuraba, para pendatang-pendatang, minal fuqaha, daripada ulama-ulama yang datang di kampung kita. Siapa yang ingin anaknya menjadi ulama, maka perhatikanlah para ulama pendatang, malim-malim kampung, ustadz-ustadz yang takazah di halaqah kita, ustadz-ustadz yang ngajar di dekat kampung kita. Perhatikan mereka, ya Pak, perhatikan. Kemudian kata beliau dalam kitab tersebut, wa yu'addimahum, dan muliakanlah mereka, wa yu'ti lahum syai'a, dan berikanlah sesuatu kepada mereka. Sederhana saja Pak, saya bilang sederhana saja, mengikram ustadz-ustadz yang ada di kampung kita. Ada pondok dakwah, sudah sering saya sampaikan dalam muzakarah kita, ustadz-ustadz ini kalau istrinya pun ustazah, nah itu masalahnya asam lambung lah itu. Kalau istrinya ustazah juga, alumni pondokan juga, berarti makannya di pesantren dimasakkan juga.
Nikah hadirin yang mulia baru-baru sama-sama dari pondok, pastilah makan tidak bermasalah yang mulia. Udah mulai bermasalah, masak enggak masak ini, maka bawakan kita orang-orang lama yang udah biasa masak, bawakan ke rumah ikram kepada ustaz tersebut, bawa gulai yang mulia. Sederhana saja. Senang nanti ustaz itu. Yu'tilahum syai'a, berikan kepada mereka sesuatu, makanankah, apakah, keperluannya kah. Ini diantara ikram kepada ustadz-ustadz yang ada di kampung kita, Pak. Kata beliau, ingkana, apabila lam yakun ibnuhu aliman, anaknya tidak menjadi ulama, falyakun hafiduhu aliman, maka insya Allah cucunya akan jadi ulama. Dan kita perhatikan, alhamdulillah, orang-orang yang cinta kepada ulama, yang ta'zim kepada ulama, Allah juga jadikan keturunan-keturunannya menjadi ulama. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama mana lagi, Pak? Ulama umum. Bagaimana kita ikram kepada ulama umum? Ikram kepada ulama umum adalah buat kunjungan kepada mereka. Bukan kunjungan pas ada jemaah saja, Pak, kita datang. Ini ada jemaah, bawa ke Pak Kiai itu. Ada jemaah, bawa. Jangan. Ada kunjungan khusus yang kita musyawarahkan di halqah. Kita kumpul-kumpul, bawa tahapah yang mulia ke rumahnya. Yang kedua, hadir di dalam majelisnya. Nah, kita musyawarah hadir dalam majelisnya sekali-sekali. Ini diantara menghubungkan dengan ulama. Kenapa hal yang mulia? Karena ulama kita ini bisa banyak yang bisa dia kerjakan, yang tidak bisa kita kerjakan. Ikutnya ulama ini ada yang mulia, sebagaimana saya sampaikan tadi, ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan Arsy singgasana Balkis, maka satu ulama ahli ilmu yang dia untuk mendatangkan tersebut membawa surat, bisalah burung pipit hadir yang mulia. Tapi untuk kerja yang lebih besar, maka perlu ulama untuk membuka masjid. Mungkin bisalah kita hadir yang mulia, menaskil satu orang bisalah kita, tapi untuk menaskil satu kampung, satu pesantren, satu negeri, Allah subhanahu wa ta'ala telah wariskan kepada pewaris-pewarisnya. Siapa itu? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang ketiga hadir yang mulia, kata Nabi, tidak termasuk daripada umatku orang yang lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada orang-orang kecil kami, anak-anak muda kami. Nabi SAW telah contohkan bagaimana bermuamalah kepada semua orang. Ada sahabat bernama Umair, ini anak-anak sedang bermain-main burung, dia punya burung. Suatu ketika burungnya mati, ya dia mulia. Maka Nabi lewat, ya Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Umair, bagaimana keadaan burungmu? Rupanya ternyata burungnya sahabat tadi udah mati, anak kecil, Pak, main-main burung. Tapi Nabi ajak bicara, hadirin. Nabi ajak bicara anak-anak. Nah, inilah contoh Nabi SAW bagaimana bermuamalah dengan anak-anak dan para pemuda. Dan di daerah kita ini punya pemuda yang banyak. Maka pemuda-pemuda kita hadir yang mulia, kita perhatikan mereka, karena cinta kepada Rasulullah SAW. Yang mana pemuda-pemuda kita ini, mereka kalau udah sungguh-sungguh, Pak, saya ambil takasa. Pemuda ini kalau dapat hidayah, yang kita lihat bagaimana hadir yang mulia pelajar pemuda kita dahulu. Mereka dapat hidayah karena ada orang yang buat usaha atas para pemuda dan pelajar. Sekarang kurangnya pikir kita kepada pemuda, maka sepilah hari ini markas kita pada pemuda hari yang mulia. Sepi hari ini, maka asas pelajar ini, pemuda ini hari yang mulia, tetap kita kerjakan di muhalla-muhalla kita. Yang pertama siapa? Anak-anak kita. Bawa anak kita ke markas, ajak pemuda-pemuda kita ke markas. Kalau kita nggak punya anak, orang di muhalla kita buat jamuan sekali seminggu, undang para pemuda makan-makan. Kita pernah, Pak, di daerah kita tinggal di satu daerah yang memang di situ terkenal dengan narkoba. Pemuda tidak bakal datang ke masjid karena pemuda kerjanya hampir mungkin 30% pengusaha itu jual narkoba. Maka kita undang bakar-bakar ikan saja, Pak, bukan di masjid. Kita bakar-bakar ikan, senang mereka. Lama-lama alhamdulillah keluar 3 hari. Lama-lama keluar 4 bulan.
Artinya ada usaha kepada pemuda. Ada usaha kita, Pak. Fikir kita dulu. Ada fikir kita mengajak para pemuda kita untuk terlibat dalam agama ini. Ini maksud Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kepada ulama kita asbab hidayah, kepada orang tua kita asbab hidayah, kepada anak muda kita asbab hidayah. Inilah dikatakan orang terbaik, yang asbab kita orang dapat hidayah. Manakala ini kita kerjakan, hadirin yang mulia, apa yang Allah berikan kepada kita. Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Mungkin kita pikirkan pemuda di kampung kita, Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki anak-anak muda yang ada di rumah kita, karena kita tidak ada pikir kepada pemuda di kampung kita. Wal'iyadzubillah, kadang-kadang anak-anak kita yang masih muda pun tak bisa kita arahkan kepada agama. Maka kita bantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantu kita. Intan surullaha yansurukum. Kalau engkau membantu agama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita yang mulia, menjadi apa yang kata Nabi, min ijlalillahi ta'ala, diantara mengagungkan Allah, memuliakan Allah adalah ikramu fi syaibatil muslim, memuliakan orang tua, kemudian memuliakan ulama, dan ketiga memuliakan pemimpin kita yang adil, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita asbab hidayah kepada umat insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.